Kali ini kita membahas tanaman yang boleh dan tidak boleh ditanam di depan rumah beserta kegunaan secara fisiologi, efek samping, dan makna spiritualnya atau metafisikanya. Yang pertama yaitu demban atau daun sirih ya. Kegunaan yaitu untuk menyembuhkan duka, mengatasi sakit gigi, menghilangkan bau badan, mengatasi sembelit, mengatasi masalah pencernaan, menurunkan gula darah dan menurunkan kolesterol jahat. Kandungan fenoliknya baik untuk mengatasi kanker ya. Antibakteri juga dipakai untuk membersihkan mata, mengobati sakit mata ya. Juga antiinflamasi. Nah, efek sampingnya yaitu bila berlebihan bisa menyebabkan mual, muntah, dan kram perut. Nutrisinya yang tinggi beserta vitamin A, B, dan C-nya yang tinggi dan antioksidannya sehingga baik untuk memanjakan kulit. Makanya orang yang menyeri itu dia selalu kelihatan cantik ya, kulitnya sintal ya, awet muda. Nah, metafisikanya atau spiritualnya menyimbolkan kesucian, perlindungan, aromaterapi memberi ketenangan, menyerap penyakit ya, untuk kesembuhan ya, untuk keberuntungan dan kemakmuran ya. Yang kedua yaitu lidah buaya. Kegunaan lidah mengatasi susah buang air besar, memperbaiki pencernaan terutama yang sakit ulcer ya, menurunkan gula darah, mempercantik kulit dan rambut, mengobati luka, antioksidan, antiinflamasi. Nah, pemakaiannya itu setelah dipetik ya, ditiriskan dulu ya, supaya getahnya keluar kira-kira 1 hari. Seperti ini ya, ditiriskan di tempat teduh ya supaya getahnya keluar. Barulah besoknya dikupas, dimakan ya, suka hati mau dimakan langsung atau mau di jus. Efek sampingnya bila dimakan berlebihan bisa menyebabkan sakit perut ya, jadi sebaiknya dimakan 1 hari itu hanya 1 gram saja. Nah, dilarang dimakan oleh ibu hamil dan menyusui dan yang akan operasi 2 minggu lagi. Dan juga yang ada masalah ginjal tidak boleh, yang ada usus kolitis atau hemoroid. Yang ini masih belum jelas sih. Metafisikanya atau spiritualnya lidah buaya ini menyimbolkan penyucian, ketenangan, kesabaran, keberuntungan, kemakmuran, perlindungan, umur yang panjang, dan keseimbangan. Yang ketiga, pandan. Kegunaannya yaitu sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, untuk aromaterapi, menurunkan kolesterol jahat, dan mengontrol gula darah, meredakan nyeri dan rematik, dan baik untuk jantung ya, menenangkan pencernaan, dan untuk menghilangkan bau badan. Juga pengusir nyamuk ya. Efek sampingnya yaitu bila terlalu banyak dimakan bisa bikin mual, diare, dan muntah. Nah, juga iya karena flavonoidnya terlalu tinggi, jadi bila terlalu banyak dimakan bisa menyebabkan sering pipis ya, banyak pipis. Nah, karena pandan juga potasiumnya tinggi bisa membuat ginjal lelah ya, jadi yang ada masalah ginjal gak usah banyak makan pandan. Metafisikanya yaitu simbol spiritual untuk kesucian, ketenangan, perlindungan, keberuntungan, dan kemakmuran. Orang juga sering menaruh pandan di dalam dompet saat meminta kekayaan pada Tuhan Maha Kaya Maha Kasih. Kalau sudah layu ya diganti. Yang keempat, bane-bane atau Ochinum basilicum polio, kemangi yang kecil ya. Kalau orang Batak tidak mau memakan ini hanya dipakai untuk aromaterapi, berdoa ya. Metafisikanya atau makna spiritualnya yaitu untuk ketenangan, penyucian, perlindungan, sering dipakai untuk mami spesies saat berdoa ya, untuk mengusir energi negatif. Yang kelima, tebu atau Saccharum officinarum. Energinya tinggi kalsium, magnesium, dan potasium. Jadi baik untuk tulang dan jantung, ginjal, liver, dan kulit. Juga mengontrol gula darah, kecantikan kulit, antioksidan, antiinflamasi, dan antipiretik. Jadi bisa menurunkan demam dan mengatasi dehidrasi ya. Nah, kelebihan memakan tebu ini efek sampingnya itu bisa bikin kembung dan diare.
metafisik atau makna spiritual tubuh ini yaitu simbol dari kekuatan, kekompakan, keseimbangan, kemakmuran, kekayaan, kesuburan, penyucian, dan keinginan dicintai dan mencintai. Kalau orang Batak ulang tahun ini pasti ada di dalam menu hidangannya ya, selain dari kopi manis dan teh manis atau lapet atau nihopingan atau itak gur. Yang keenam, bunga mawar. Kegunaannya itu mengontrol gula darah, antioksidan, antibakterial, antiinflamatori, baik untuk pencernaan, aromaterapi, untuk bahan parfum dan untuk membuat teh, fenol dan antosianinnya dan vitaminnya, baik untuk kecantikan dan kelembutan kulit dan imun tubuh. Tapi efek sampingnya bila terlalu banyak dimakan bisa membuat susah buang air besar dan diare atau muntah dan mual, gatal kulit atau gatal dan juga gatal tenggorokan ya. Yang kurang zat besi dan ada batu ginjal dilarang karena vitamin C-nya tinggi. Metafisikanya atau makna spiritualnya melambangkan kekompakan, gairah cinta, kekuatan energi, pengobatan, dan sering dipakai untuk minta jodoh pada Tuhan Yang Maha Pengasih. Yang ketujuh, kunyit atau kurkumelonga. Kegunaannya untuk imun, kecantikan, aromaterapi, mengatasi masalah pencernaan, menurunkan kolesterol jahat, mengontrol gula darah, anti nyeri sendi, anti peradangan atau osteoartritis ya, anti kanker, anti inflamasi, dan mengatasi Alzheimer dan nyeri haid. Efek sampingnya dilarang dikonsumsi berlebihan. Paling banyak itu 2,5 gram satu hari ya, karena bisa menyebabkan masalah pencernaan, sakit kepala. Metafisikanya atau makna spiritualnya menyimbolkan kesucian, perlindungan, ini elemen api dan energi sinar matahari, jadi juga simbol kemakmuran, kesehatan, kekuatan, dan kepercayaan diri. Makanya di dalam upacara adat selalu ada makanan yang ada kunyitnya, itu untuk meminta kekayaan pada Tuhan Maha Kasih. Yang kedelapan, halas atau lengkuas atau Alpinia galangal. Kegunaannya itu sebagai antiinflamasi, anti nyeri, menstabilkan gula darah, antioksidan, antibakteri, makanya bisa untuk mengobati panu atau kurap ya, patinya dioleskan ke kurap atau panu kita. Juga mengatasi gigitan serangga, baik untuk pernapasan, juga untuk imun tubuh dan menurunkan kolesterol jahat, dan juga untuk aromaterapi. Efek sampingnya dilarang dikonsumsi terlalu banyak karena bisa bikin sakit perut. Metafisikanya atau makna spiritualnya yaitu lengkuas atau halas adalah elemen api, energinya besar. Jadi sering dipakai untuk berdoa minta perlindungan pada Tuhan, keberuntungan, keadilan, kekuatan, dan kemenangan di dalam persidangan. Yang kesembilan, jahe atau ginger officinale. Kegunaannya baik untuk pencernaan, terutama untuk anti kembung, baik untuk mengatasi masalah pernapasan, menurunkan gula darah, anti nyeri, menguatkan jantung, anti inflamasi, antioksidan, dan mengatasi gigitan serangga, dan juga untuk aromaterapi. Efek sampingnya dilarang dikonsumsi banyak-banyaknya, maksimal 1 gram sehari. Metafisikanya atau makna spiritualnya adalah simbol kekuasaan, perlindungan, kasih sayang, energi, dan kepercayaan diri. Yang ke-10, sangke-sangke atau sere atau Simbopon citratus. Kegunaannya sebagai aromaterapi, imun tubuh, penghangat, campuran kosmetik, sabun, untuk minyak pijat, pengusir serangga, mengatasi masalah pencernaan seperti gembung, diare, mengatasi tekanan darah tinggi, kaliumnya untuk mengatasi nyeri saraf, nyeri otot, dan sakit stroke. Juga untuk diuretik dan untuk mengatasi masalah nyeri menstruasi ya. Antimikroba juga untuk bumbu masak dan juga antiinflamasi. Efek samping bila dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan muntah dan pusing ya. Jadi sebaiknya tidak lebih dari 4 gram satu hari. Orang hamil juga dilarang memakai minyak serai atau sangge-sangge ini ya, karena bisa menyebabkan seperti kontraksi yang berlebihan ya. Juga untuk orang yang mempunyai darah rendah.
Metafisikanya atau fungsi spiritualnya yaitu simbol dari penyucian ya, sering dipakai sebagai sapu untuk menyapu energi negatif dari kita, sebagai perlindungan, penyembuhan, membuka hidup baru, cepat tanggap, bicaranya jelas dan cepat berpikir, kepercayaan diri dan kebahagiaan. Juga sering dipakai untuk aromaterapi, dipakai mandi untuk berdoa bila ada orang yang membenci kita tanpa alasan. Yang ke-11, melati atau jasmine sambak. Kegunaannya baik untuk kesehatan jantung, anti racun, aromaterapi, menurunkan gula darah, antioksidannya membuat kita jadi awet muda kalau dibikin jadi teh ya. Daunnya untuk memperbaiki pernapasan. Efek sampingnya bila berlebihan bisa bikin gatal di kulit dan muntah, mual ya. Kafeinnya bisa bikin kita susah tidur, pusing dan gugup. Nah, jadi melati juga ada efek sedatifnya, jadi hati-hati bila sedang minum obat. Dilarang juga diminum untuk orang ibu hamil ya, yang menyusui, karena sebenarnya gunanya ada kebanyakan untuk pil KB. Melati adalah simbol energi bulan dan kewanitaan, untuk simbol kesehatan, kemakmuran, kemesraan, cinta, pemikat, kesucian, keberuntungan, kecantikan. Yang ke-12 yaitu jarango atau Acorus calamus. Kegunaannya itu untuk mengatasi masalah pencernaan seperti kembung, diare, mengatasi masalah batuk, dilumatkannya, dibalut, kemudian dibalur ke leher, ke punggung, ke dada ya. Kalau yang di leher itu dibungkus dengan kain. Nah, juga dicampur ke minyak pijat atau minyak kusut. Juga anti nyeri sendi karena mengandung antiinflamasi, baik untuk kulit, untuk terapi, untuk orang yang sakit sawan atau epilepsi ya, untuk mengatur hormon dan mengurangi anemia. Tapi efek sampingnya tidak boleh dimakan setiap hari dan ada takarannya ya. Dilarang untuk dikonsumsi ibu hamil dan menyusui. Metafisikanya berguna untuk kekuatan perlindungan karena energinya besar ya. Juga untuk kesehatan, kemenangan. Untuk ibu hamil dan menyusui biasanya dibuatkan gelang atau kalung atau dibungkuskan, dijepit di baju, ditaruh di ubun-ubun bayi juga supaya bayi merasa hangat dan sehat. Kalau untuk bayi lahir biasanya jarango dikunyah dengan sirih dan kemiri, kemudian ditaruh di ubun-ubun bayi supaya bayi merasa sehat dan hangat, dan juga anti epilepsi atau anti sawan. Yang ke-13, inggu atau ruta graveolens. Kegunaannya untuk aromaterapi. Gunanya walaupun mengandung antiinflamasi, penetral, mencegah kejang, demam, cacingan, tapi dilarang dikonsumsi, terutama dalam takaran besar dan sering. Dilarang juga dikonsumsi karena beberapa orang bisa menjadi muntah dan diare. Ibu hamil dan ada yang menyusui dan ada masalah pencernaan dilarang mengkonsumsi. Metafisika atau fungsi spiritualnya yaitu untuk memispis ya, untuk mengusir energi negatif, untuk penyucian, pemikat, cinta, kebahagiaan, dan bila sedang ada masalah di peradilan. Yang ke-14, sipilit atau Justicia gandarusa. Kegunaannya untuk mengatasi masalah pencernaan, asma, perut kembung, dan untuk kontrasepsi pria. Meskipun ditemukan sebagai anti HIV/AIDS karena mengandung fitofarmaka yang bisa menghambat replikasi virus, tapi tidak disarankan diminum sering-sering apalagi dalam jumlah yang banyak karena mengandung alkaloid. Efek sampingnya dilarang untuk ibu hamil, menyusui, dan mempunyai masalah autoimun. Sipilit ini mempunyai dua jenis ya, ada satu yang bunga putih dan bunga ungu. Yang paling dominan yaitu yang bunga putih. Metafisikanya atau fungsi spiritualnya yaitu sebagai pelindung, harapan, dan kebangkitan. Waktu menanamnya atau memakainya kita bilang pilih matahari ini perjahat. Yang ke-15 yaitu jeruk purut atau Citrix hystrix. Kegunaannya sebagai aromaterapi untuk pencernaan seperti mengatasi mual kembung, dispepsia, antioksidan, anti keracunan makanan,
Flavonoidnya bagus untuk peredaran darah, daunnya untuk obat untuk hati, pankreas, dan juga untuk antibakteri, juga untuk berguna untuk pembuatan sampo, parfum. Efek sampingnya, rebusan kulitnya pada orang tertentu bisa membuat tidak nyaman ya. Minyak kulitnya juga kadang-kadang bisa membuat gatal pada orang-orang tertentu. Rebusan jeruk purut untuk orang hamil harus dikurangi. Nah, kegunaan metafisikanya yaitu untuk penyucian, perlindungan, keberuntungan, kesehatan, dan kemakmuran. Yang ke-16, silinjuang atau Cordyline fruticosa. Kegunaannya untuk anti pendarahan luar dan dalam, mengatasi diare, demam, antiinflamasi, antioksidan, mengatasi wasir dan membersihkan ginjal, dan mengatasi asma. Dipakai juga untuk rambut dan mandi. Efek sampingnya bila terlalu banyak dikonsumsi bisa menyebabkan masalah pencernaan. Getahnya bisa menyebabkan iritasi pada orang tertentu. Dilarang dikonsumsi orang yang mempunyai masalah pencernaan seperti gastrit, GERD, tapi tidak untuk binatang. Metafisik adalah sebagai simbol perlindungan, kekuatan, pembatas wilayah, dan pembatas tanah atau perbalohan. Yang ke-17, opo-opo atau Crinum asiaticum. Kegunaannya anti nyeri, anti peradangan sendi tulang, minyaknya untuk anti kanker, tumor, untuk mengatasi masalah telinga, kepala, dan keseleo ya. Kalau kita terjatuh, daunnya itu dibakar dulu ya, terus dikasih minyak, terus ditempelkan ke bagian yang keseleo, baru diikat. Bisa juga dilumatkan baru dibalur. Tapi kalau sampai keseleo, apalagi patah, tulang patah, itu memotong daunnya itu jangan sampai daunnya rusak atau terpotong ya, harus lurus, dia harus sempurna. Itu dibakar terus ditaruh minyak, baru tempelkan di kaki yang keseleo atau yang patah ya, baru diikat. Tetap dibantu dengan kompresan nasi panas, dibungkus di dalam kain, lalu dikompreskan ke bagian yang memar atau yang keseleo atau yang patah tadi. Metafisikanya adalah sumber perlindungan, penyucian, kehidupan, kebangkitan, harapan, dan pengobatan. Yang ke-18, jahe. Kegunaannya untuk haid, untuk imun tubuh, baik untuk kesehatan jantung, menurunkan kolesterol jahat, anti kanker, anti nyeri otot dan sendi. Patinya bisa dibalurkan ke bagian yang bekas gigitan serangga. Efek sampingnya bila berlebihan bisa menyebabkan diare, kembung, mulas, atau GERD, hati serasa terbakar ya. Salisilat jahe juga adalah pengencer darah, jadi berisiko berat bila ada orang yang mempunyai masalah pendarahan dan akan dioperasi 2 minggu ke depan. Juga bisa menyebabkan iritasi mulut dan iritasi tenggorokan. Dilarang dikonsumsi ibu hamil dan bila belum makan. Paling banyak boleh dikonsumsi itu 1 hari 2 gram. Nah, metafisikanya, jahe adalah elemen api, jadi dia adalah pembawa perubahan, perlindungan, kehangatan, keseimbangan, dan kemakmuran. Yang ke-19, silap atau Chrysopogon zizanioides, atau bahasa Inggrisnya iris. Akarnya dipakai untuk parfum, mengatasi bisul, gigitan serangga, gusi bengkak, dan susah buang air besar. Metafisikanya, iris sebagai elemen air, juga tugasnya sebagai pelangi, yaitu jembatan antara langit dan bumi. Jadi sangat baik dipakai untuk berdoa, meminta kebijaksanaan, penyucian, perlindungan, kekayaan, iman, harapan, minta jodoh, untuk meramal, dan untuk pengobatan. Sering juga dipakai orang untuk berdoa, untuk memanggil orang yang sudah lama tidak pulang, hilang, atau yang meninggal ya, supaya dia mau berbicara dengan keluarganya. Yang ke-20, ubi jalar atau bahasa latinnya Ipomea batatas. Kegunaannya itu untuk menambah kekuatan tubuh, baik untuk mata, juga kolesterol jahat, jadi baik untuk jantung ya. Antosianinnya baik untuk mengatasi Alzheimer, baik juga untuk pencernaan, terutama bila ada wasir. Daun ubi jalar itu dimasak dengan kemiri, dihaluskan ya, terus itulah dibuat jadi bubur sampai sembuh. Nah,
Efek sampingnya bila dikonsumsi berlebihan bisa bikin sakit perut. Oksalatnya tinggi, jadi dilarang dikonsumsi orang yang ada masalah dengan batu ginjal. Kaliumnya yang tinggi juga bisa merepotkan untuk diolah orang yang ada masalah ginjal ya. Jadi bisa menjadi hiperkalemia. Hiperkalemia ini juga berpotensi untuk mendapat serangan jantung. Metafisikanya atau fungsi spiritualnya untuk kekuatan, kemakmuran, ketahanan, kerajinan, cinta, dan penyembuhan. Kalau ubi jalar dikupas, dia sudah ada bintik-bintik di dalamnya, itu tandanya dia akan busuk, jadi beracun. Jadi buang saja. Yang ke-21, daun salam atau Zizigung polyanthum. Kegunaannya untuk antioksidannya, bisa untuk mengatasi kanker, juga untuk aromaterapi, flavonoidnya dan kafeinnya baik untuk jantung dan mengelola hipertensi. Vitamin A, B, dan C-nya baik untuk imun tubuh, menurunkan kolesterol jahat, dan mengelola kadar gula darah, baik juga untuk pencernaan. Nah, metafisiknya atau fungsi spiritualnya itu berguna untuk penyucian, perlindungan, mengusir mimpi buruk, ditaruh di dalam bantal ya. Nah, biasa ditaruh di dalam baju untuk minta perlindungan dan keberuntungan, kekayaan, dan ditaruh di dalam dompet untuk meminta kekayaan pada Tuhan. Yang ke-21 atau Jawa atau jambu batu atau Pisidium guajava. Kegunaannya baik untuk pencernaan, menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Vitaminnya yang tinggi baik untuk kekuatan dan kecantikan kulit. Yang merah baik untuk menambah darah orang kena DBD. Daunnya direbus untuk anti diare, anti batuk, anti TBC, dan meredakan nyeri haid, dan juga untuk kesuburan. Kandungan bioaktif terpanasnya bisa mengatasi 9 kanker, yaitu leukemia, melanoma, payudara, ovarian, paru-paru, kolon, prostat, dan ginjal. Daunnya bisa dibalurkan untuk luka, anti bakteri dan anti jamur, dan juga anti serangga. Fungsi spiritualnya itu untuk perlindungan, penyucian, ketahanan, keseimbangan energi. Daunnya ditulisi doa lalu dibakar untuk memvisualisasikan harapan, juga sebagai jembatan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, itulah dia tanaman bernilai emas yang baik ditanam di depan rumah. Terima kasih sudah menonton Horas.